aku dulu. Izin ada? Ada ya, hadir ya. Kita? Reza? Yayan? Anita? Zainul? Nani? Amil? Dian? Adel? Hadir semua berarti ya? Jadi semua hadir, alhamdulillah. Jadi kalian dalam keadaan sehat, berada semua. Baik, anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran. Sebelum kita membahas pembelajaran hari ini, minggu lalu dan 2 minggu yang lalu yang berita yang sebelumnya sudah dibahas tentang tekanan. Ya, apa itu tekanan? Masih ada yang ingat apa itu tekanan? Tekanan sama dengan F per kawan. Tekanan F per Gaya tiap satuan luas. Oke, jadi gaya tiap satuan luas. Anita tadi ada tekanan silakan. Iya, hampir sama Pak. Yaitu tekanan adalah gaya yang diberikan pada suatu luas menapa. Jadi gaya setiap satuan luas menapa. Nah ini sayang ya anak sekalian karena suaranya yang kurang keras ya di sini. Saya sudah siapkan untuk ini, tapi tidak bisa. Tidak apa-apa, saya kasih penjelasan. Jadi di sini Pak Abu melakukan mengambil suatu gambar video begitu untuk mewakili kegiatan kita. Di sini saya melakukan suatu kegiatan. Apa yang dipegang Pak Abu? Yayan? Air ya, plastik ya. Kondisi air, bagaimana kondisi airnya? Dalam keadaan tertutup, ada dalam keadaan terbuka? Tertutup ya, tertutup. Oke. Sekarang saya tidak sendiri. Di sini dibantu oleh putri saya. Jadi ini namanya. Jadi ini saya dibantu oleh istri saya, anak saya. Nah, anak saya ini melakukan suatu kegiatan bersama saya di sini. Jadi dia akan melobangi beberapa bagian dari plastik ini. Kita perhatikan ya. Nah, sebelum dilakukan, kira-kira apa yang ada di pikiran Nani pada saat dilobangi? Airnya keluar ke satu arah atau ke segala arah? Satu arah saja. Kita lihat ya, dilubangi sebelah sana, mancurnya ke sana. Ya, kita perhatikan. Oke. Ya. Oke, jadi ternyata apa yang terjadi? Ya. Ke segala arah. Iya, jadi airnya keluar ke segala arah. Nah, baik. Dari video itu, apakah kalian sudah punya gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Mungkin Kamil barangkali kira-kira belajar apa ya hari ini kita? Tentang tekanan dalam fluida, Pak. Tekanan dalam fluida yang dalam keadaan tertutup. Oke, jadi kita yang jelas setelah saya beri tekanan makin kuat akan terjadi pancuran air yang semakin banyak. Baik. Oke, sekarang kita makin kuat pancurannya. Jadi dilubangi makin kuat, seperti itu. Baik. Nah sekarang apakah ada pertanyaan dari kalian? Atau kalau begitu saya barangkali akan memberikan pertanyaan. Barangkali ada yang bisa menjawab. Dari video tadi, coba dipikirkan sekarang. Coba dipikirkan kembali. Mengapa air kok bisa memancur ke segala arah? Coba ada yang bisa menjawab. Kenapa Pak ya? Mungkin tadi kalau di fluida itu kan ada tekanan gitu Pak. Kenapa kok dia mancur ke segala arah itu mungkin berarti tekanan yang diberikan dalam suatu fluida itu kayaknya ke segala arah gitu, nggak hanya satu arah ke mana aja gitu. Berarti semua arah. Itu menurut Reza atau menurut? Nggak tahu, kalau lihat dari fenomena tadi kayaknya gitu. Oke, baik. Nah sekarang ketika Pak Abu tekan tadi, makin Pak Abu perkuat gaya yang Pak Abu berikan, maka keluarnya air makin kuat atau makin pelan? Makin kuat. Kenapa seperti itu? Mungkin menjawab. Yang diberikannya semakin kuat hingga tekanannya semakin kuat kan sebanding tekanan sama gaya itu sebanding. Aliran fluida itu akan terjadi kapan? Aliran pergerakan benda itu akan terjadi kapan? Suatu benda ketika diberikan akan bergerak itu kapan? Syarat bergeraknya benda itu? Ada tekanan cukup? Ada gaya cukup? Zainul? Apa? Ada saluran
Ada beda tekanan kan gitu loh. Apabila ada berbeda tekanan di kedua tempat, maka terjadi pergerakan daripada suatu benda, kan ya. Berarti benda itu karena itu efeknya. Nah sekarang kalau begitu, berarti ketika saya tekan, tekanan di dalam akan semakin kuat dibanding luar, sehingga pantulannya semakin kuat. Sampai pada kesempatan ini, maka pada kegiatan hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama disebutkan ada Melakukan penyelidikan berkaitan dengan sistem hidrolik. Oke, yang kedua mungkin ya Menentukan hubungan tekanan di tiap titik pada sistem hidrolik. ya, yang ketiga barangkali Saya. ya kita Yang ketiga, merumuskan persamaan matematis hubungan tekanan di setiap titik pada sistem hidrolik. oke, yang terakhir Zainul. Merumuskan suatu hukum yang menyatakan tekanan yang diberikan fluida pada tekanan. Oke, jadi di sini ada kata kunci hidrolik. Jadi di sini dalam kita berbicara tentang hidrolik, gitu ya. Jadi berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan zat cair, ya, yang di dalamnya nanti akan ada sesuatu yang kita pelajari. Kita masih belum tahu apa yang kita pahami ini, yang akan kita pelajari. Hukum apakah nanti akan kita buktikan, nanti akan kita temukan. Ya, sementara waktu buku kalian tutup dulu, ya. Tidak perlu kalian buka-buka informasi apa dulu. Kita murni dari kegiatan diskusi di kelas ini. Jadi baru nanti kita diskusi apa, simpulkan bareng. Baik, sekarang kita sudah punya tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak sekalian, oke, sekarang kita akan melakukan penyelidikan. Untuk itu, maka pada kesempatan ini Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Sekarang begitu, ada yang ya. Halo semua kelompok, ini sudah berada dalam kelompok masing-masing. Kalian akan bertanggung jawab terhadap diri kalian secara mandiri maupun terhadap kelompok kalian dalam bekerja kelompok. Baik, coba sekarang yang pertama tadi dari fenomena yang sudah saya berikan di depan. Tadi sudah didiskusikan agak lumayan bagus ya tadi, bahwa apa kira-kira yang bisa kita tangkap satu poin dari kegiatan tadi. Oke, dari fenomena tadi guys. Tekanan itu apa tadi bisa disebutkan yang satu kegiatan dari fenomena? Oh, yang Ya, yang dari fenomena tadi. tekanan yang diberikan tadi diteruskan segala arah. Kelompok yang kedua setuju kira-kira kelompok tiga? Kelompok Dua, ya, setuju, Bapak. setuju ya. Jadi dari gambar dari fenomena tadi sudah nampak bahwa tekanan diteruskan dalam apa? Struktur bentuk tekanan diteruskan ke segala arah. Nah, cuma persoalannya sekarang berapa tekanannya? Terus di masing-masing titik itu berapa tekanannya? Terus bagaimana hubungan antar tekanan di masing-masing titik? Itu tidak bisa dilakukan dalam fenomena, gitu ya. Maka dilakukan dalam kegiatan laboratorium. Kalian akan melakukan suatu percobaan. Di sini ada perangkat alat percobaan yang akan kita lakukan. Di sini ada bejana berhubungan. Cuma saya di sini alatnya karena cuma satu. Reza mungkin bisa dibantu, Pak Abu. Bisa dilakukan di mana Reza? Silakan dipilih tempatnya. Ini cuma satu, jadi nanti masing-masing kelompok mewakilkan salah satu anggota timnya untuk melakukan penyelidikan bersama Reza dan kawan-kawan di depan. Iya. Silakan dari kelompok 2, siapa yang mewakili? Zainul. Kelompok 1 sebentar, habis ini saya berikan LKS-nya. Kelompok 3, oke. Baik, sebentar. Ya, silakan kita hati-hati. Baik. Mungkin masing-masing teman bisa diwakilkan tidak satu ya, tambah satu lagi barangkali tidak ada yang mencatat hasilnya. Ya, karena kelas ini bukan kelas besar, sehingga kalian memiliki kesempatan untuk melihat dan mengamati langsung bagaimana nanti kegiatan praktikum ini. Baik, silakan sebelum dilakukan kegiatannya, apakah ada pertanyaan dari apa yang ada di dalam langkah-langkah percobaan itu? Karena baru akan menilai bagaimana sikap kalian selama melakukan percobaan, termasuk sejauh mana kalian sudah tepat menggunakan alat. Akan Pak menilai. Jadi nanti Pak Bu tidak akan berbicara, gitu kan? Akan menilai. Sekarang bertanya, kesempatannya untuk bertanya. Dari langkah-langkah itu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Diameter pistolnya, Pak.
Ya, alatnya ada di situ, di dalam ada. Ya. Apa kira-kira alat tempurnya? Jangka Mikrometer nih, ada jangka sorong. Nah, di situ ada alat jangka sorong. Mungkin bisa menggunakan mobil kita. Boleh ya? Pakai bisa? Boleh, Pak. Kenapa? Kurang teliti, Pak. Oh, nggak bisa. Bagus ya, berarti kan lulus ya pada waktu kelas 1 dulu. Baik, sekarang berikutnya apa? Yang mau ditanyakan lagi? Diameter dalam, bisa. Itu apa? 300 Ini apa? 300. Ini Jualnya kayak masak ya. Masak ini oke, ganti tomatis. Berkali pakai. air pertama segitu jadi F1 berarti yo. Ini yang satunya 300. 300 ya dibeli. Pengen. kasih 3 ya. Dua apa nih? Dua, 4. 3. Ya, 3 baik. Itu kayak bajunya. Itu tambahin aja. Ini kan siapa? Ini kan masih Apa apa? akan gerak? Apa sebelah? Bisa sampai sama persis. Belum, Pak. Ini cairannya apa sih? Oli. Olimu. Oli. Tak kira kunir. Jamu kunyit. Bisa. Durung. Belum. Dikit lagi kayak. Nah itu udah. Nah, istirahat. Bisa. Berarti ini 245 kali 3. 466. 490. Ah, pira 466. 466. 490 tambah 245. 245 kali 3. 732. 466. Siji kok ya, Mong. Siji ya. Iya yang satu. Iya sih. 735. Ini sing ke. Ya, ini terus Suwi lagi. udah. Yes. Tadi ini 245 Kali 1. 200. kilo 2221. Ini ya. Tambah papat lagi. Papat gak kuat ya. Bajunya pik 466. Enggak cukup kayaknya. 3 aja susah kayak. 3 aja udah. 3 aja. Kayak ini. Ini ya. D1 sama D2. Iya. Hati-hati karena itu mungkin dipinggirkan dulu apa namanya kertas-kertasnya. Ini soalnya ada oli, barangkali ngukurnya bisa di bawah. Jadi ketika jatuh nanti biar nggak berserakan. Yang bawah, di bagian bawah. Ya kan yang bersentuhan langsung dengan piston dalamnya Yang ini, kan. Ini kan di dalamnya ini. Sepertinya ini perlu buka.
buka cairannya di bawah. Di sini nggak Ini bisa loh, ya? masuk ke ini. Nggak bisa. Ini Nggak bisa. yang ini. Nggak bisa kan? Yang agak besar ini kan anak pelengkap Dan kayak leher. Ya kok Nggak bisa. Bentar. Diameter dalam tabung ya. Berapa sih? 2 cm pas ya? 2 cm. yang mana ya? Berarti aku dia dua nih. Dua nggak sih sebelah sini? Berapa? Dari satunya? Di satunya berapa ya? Di satu itu yang di apa namanya dia apa itu? Dua ya? Ini loh di Itu sudah Pak menjelaskan di LKS ya, yang mana di satu dan di dua. Oh iya, saya dua berapa? Terbalik ya. Di satu yang cilik. Nek, Yuk kak, yuk mas segede. ae. Segede. Pirano di sana. Segede mana deh? Pasane. Ya, itu adalah data yang telah kita peroleh. Menurut saya semua kelompok datanya sama. D1-nya ini M1, D2, dan M2. Maka D1 kuadratnya bakalan sama semua ya. M1 per D1 kuadratnya juga sama, D2 kuadratnya sama, M2 per D2 kuadratnya juga sama. Kemudian kalau dilihat M1 per D1 kuadrat dengan M2 per D2 kuadrat itu hampir sama. Itu ya. Hampir sama ya, karena ada sama kelompok 2 bagaimana? Iya, sama. Sama ya. Kelompok 3 sama. Oke, bagus ya. Tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Baik. Sekarang terima kasih Mbak Kamil. Untuk kelompok 2 silakan untuk menjawab pertanyaan kedua. Saya yang kedua, bagaimana hasil perbandingan massa dan kuadrat diameter piston baik di piston 1 dan piston 2? Hasilnya adalah sama besar, Bapak. Sama besar ya. Mendekati nilainya, sudah komanya. Nilainya sama besar. Oke. Baik, bagus. Kelompok 3 bagaimana sama? Sama. Untuk soal kedua, kelompok 1 sama? Sama. Oke. Bagian kelompok 3 sekarang menjawab soal nomor 3. Analisis yang ketiga. Tulis Bang. Ditulis di papan tulis boleh? Ditulis saja ya. Jadi biar penurunan rumusnya seperti apa biar tahu teman-teman. Kembali bahwa gaya berat B1 sama dengan M1 kali G, B2 M2 kali G, A1 sama dengan seperempat Pi D1 kuadrat dan A2 seperempat Pi D2 kuadrat. Ingat, berapakah perbandingan P1 sama dengan W1 per A2 dan P2 W2 A2? Kita tuliskan P1 sama dengan W1 per A1 dengan P2 W2 per A2. B1 M1 kali G per A1 nya seperempat Pi D1 kuadrat. Yang P2, nah P2 ini sama dengan M2 kali G per seperempat Pi D1 kuadrat. P2 kuadrat. Kemudian bagaimana perbandingan kalau dibandingkan nanti P1 dibandingkan dengan P2, ini ambil aja sama dengan dibandingkan, berarti M1 G per seperempat Pi G1 kuadrat bandingkan M2 G per seperempat Pi G2 kuadrat. Ini sama, ini tinggal M1 per G1 kuadrat dibanding M2 per G2 kuadrat. Artinya nilai P1 dan P2 nilainya harus P1 massa 1 per D1 kuadrat sama dengan M2 per D2 kuadrat sesuai dengan hasil praktikum percobaan tadi bahwa M1 D1 kuadrat nilainya sama dengan M2 kuadrat, sehingga ini hasilnya sama dengan, sehingga kesimpulannya P1 itu sama dengan P2. Bagus ya. Tepuk tangan ya. Oke, sip. Begitu. Bentar, jadi cepat ya. Bagus. Nah, sekarang yang pertanyaan terakhir. Kelompok 1 lagi, kembali ke kelompok 1. Barangkali Rafita
buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Dari tujuannya itu terdapat 3. Yang pertama, membuktikan hukum Paskal menggunakan perangkat alat praktikum hukum Paskal. Nah, itu dari tujuannya itu terbukti kalau hukum Paskal itu tekanannya ke segala arah itu sama. Rafita tahu dari mana kalau hukum Paskal bunyinya seperti itu? Kita tadi belum bahas sama sekali loh hukum Paskal. Dari mana? Sudah baca buku ya Rafita? Iya, Pak. Oh, sudah sempat baca buku tadi. Oke, kelompok lain barangkali sependapat enggak? Apa? Kelompok 2 punya gimana? Bahwa tekanan pada ison 1 sama dengan tekanan pada Oke. ison 2 itu Oke. dihilangkan. Oke. Sama, Pak. Sama ya? Sama. Ya. Bagus ya, Rafita satu langkah sudah mencoba buku referensi, baru kamu belum merintah buku referensi ya. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Jadi penyelidikan kita sudah berhasil. Tadi kalau kita sambungkan dengan fenomena di awal tadi, mungkin ada yang bisa menggabungkan itu keduanya. Menggabungkan bunyinya kayak apa kira-kira itu? Semuanya. Reza mencoba. Tadi kan sudah pertama apa tadi? Dalam ruang tertutup tadi yang pertama, dalam fenomena kalau ada apa tadi? Tekanan, bukan segala arah. Tapi kan belum selesai itu. Dari hasil penyelidikan. Kalian tahu buku-bukunya siapa? Kalian buka buku sekarang. Buku kalian, referensinya dibuka. Buka referensinya, buku paket kalian. Ya, coba dibuka halaman 140. Ya. Nah, apa itu? Ya, dibaca dengan tegas ini. Bunyinya seperti apa hukum Paskal? Bahwa di dalam ruang tertutup tekanan diteruskan di segala arah dan sama besar. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Hebat sekali ya. Kalian sudah bisa melakukan penyelidikan dan menemukan suatu hukum yang sudah fenomenal, yaitu tentang hukum Paskal. Baik anak-anak sekalian, untuk berikutnya kita akan melakukan latihan soal biar kalian lebih yakin dan lebih bisa untuk memahami kegiatan kita hari ini. Baik, Pak Abu bisa dibantu di sini, Pak Abu tidak sendiri. Nanti setelah ini ada kuis. Coba sekarang nomor 1 siapa yang bisa? Jangan kita terus yang lain. Adel barangkali dari nomor 1. Ayo, bagaimanakah bunyi hukum Paskal? Dalam ruang tertutup tekanan bergerak ke segala arah. Dalam ruang tertutup, dalam fluida dalam ruang tertutup, fluida statis dalam ruang tertutup terus. Fluida statis dalam ruang tertutup, besar tekanannya sama dan bergerak ke segala arah. Dan diteruskan ke segala arah. Setuju ya? Ya. Oke, nomor 2 yang mau coba, silakan. Iya, Mas Adi. Zainul. Ayo, Zainul. Ayo cepat Zainul. Teman-teman yang lain, tolong diperhatikan. Yang lain tetap juga menghitung, ayo dicatat. Pak Zainul lagi, Pak. Oh, bosan terus saya ngarep. Zainul nggak mau, ganti yang lain nggak? Kok saya lagi Pak Zainul? Yang lain, ayo hitung. Jangan rapi sendiri. Ini kita sendiri. Ya, salah. Kalau jawab ya, kalau guru yang baik ini dari dulu ini. Lihat cara jawabnya tuh, satu persatu langkahnya luar biasa. Kalau Pak dosen ini dari dulu ini. Gak nyangka ya anak SMK cara berjalannya kayak anak SMK ya. Padahal anak SMK biasanya gitu. Hebat ya. Jelas? Nah, Aku balik Tanun. kenapa? Enggak. Iya tuh, yang bawah itu loh. 40 bagi 20 gimana? 5.000 itu per 40. Oh, Tapi hasilnya benar. Gimana Nol? Tuh, A1-nya D1 kuadrat Benar. 20. Kan ini yang dikerjakan anak kecil. Ya bener dong. Berarti F2/20 kan? Ya bener kan? F2/20.
Satunya 40 kok. Aku boleh F1. Itu yang diketok F1 atau F2? Ayo, semuanya halo, ngobrol sendiri ya. F2 Pak, beban kan kita lebih besar. Ya, gimana jawabannya? Ya. Aku 250, Pak. Balik ya? Ya. Ini anak SMA di situ. Ya, anak SMA kan nggak boleh seperti itu ya. Harus cepat. Oke, coba sekarang kita main logika saja nah. Ayo, cepat. Tadi kalian sudah melakukan penyelidikan. Jadi apa yang sudah kalian lakukan jangan hilang sama sekali. Tadi apa kesimpulannya? Antara apa namanya gaya yang diberikan itu sebanding dengan Loh, gaya tekanan, Pak. gayanya tadi. Masanya tadi kan berkaitan dengan gaya. Tekanannya kan sama. Oh ya. Nah, masanya kan sebanding dengan kuadrat diameternya. Artinya semakin besar diameternya, gayanya lebih besar. Artinya kalau dibalik dengan gaya yang kecil Maka pada diameter yang kecil Kayaknya menghasilkan gaya yang besar pada diameter yang lebih besar. mampu mengangkat, mampu mengimbangi yang gayanya lebih besar. Artinya kalau di logika sekarang 20 sama 40 itu perbandingannya 1 banding berapa? Wah, banding kita kalau dikuadratkan berapa nah? 1/4. Berarti yang diameter kecil harusnya 4 kalinya apa seperempatnya? Seperempatnya. Kalau dikalikan dengan 5.000 berapa? 1.000. Iya, luar biasa ya. Begitu persiapan dibanding penampilan yang pertama, karena ini materinya juga sama. Saya rasa lebih siap untuk yang dari banding yang pertama, karena tadi kemarin di pertampilan yang pertama sempat mendapatkan arahan dari Pak Aklar pada waktu itu bahwa gunakan air, jadi biar apa namanya tambahan bebannya itu tadi lebih kontinu, dan tadi dilakukan hasilnya lebih baik daripada yang lalu. Namun mungkin dari pengelolaan waktu karena tadi urut-urutannya terlalu banyak, mungkin tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada beberapa poin yang sebenarnya belum tersampaikan, termasuk pemberian tugas proyek. Jadi di situ di KPP saya sebenarnya ada pembagian tugas proyek. Jadi di akhir saya mestinya menampilkan video, di mana video itu adalah aplikasi dari hukum Pascal. Terus teman-teman karena ini SMK diminta untuk membuat rancangan alat teknologi sederhana seperti yang ada di dalam video. Hasil observasi yang telah saya lakukan. Untuk yang pertama, apakah semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini, bagaimana proses mereka belajar? Untuk sepengamatan saya itu iya, semuanya telah belajar. Diperlihatkan dengan tidak ada siswa yang terlambat. Terus bagaimana proses mereka belajar itu? Yang pertama, guru menyajikan fenomena tentang hukum Pascal, lalu memberikan penjelasan tentang hukum Pascal, lalu praktikum, analisis, dan juga latihan soal. Selanjutnya, siswa mana yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Ada beberapa, yaitu yang pertama Mbak Adel, Zainul, Mbak Coy, Kamil, Mas Reza, Yeyen, dan Mbak Anita. Untuk alasannya mengapa mereka... Yang terakhir bukan saya sendiri. Saya observer. Untuk alasannya mengapa mereka tidak bisa belajar dengan baik. Untuk yang pertama Mbak Adel, tadi saya amati bermain HP, entah itu bermainnya ngapain. Terus untuk Zainul itu waktu yang lainnya mempersiapkan alat, dia bermain alat kayak mau diminum gitu Pak. Nah terus untuk Mbak Coy itu karena yang lain sedang praktikum lalu dia tidak ikut praktikum, maka dia sibuk menyiapkan laptop untuk analisis data. Yang keempat itu Kamil, saat yang lain praktikum itu bermain HP sendiri. Lalu Mas Reza waktu awal analisis data itu kurang fokus. Jadi yang kelompok 1 yang 3 sudah analisis, Mas Reza masih belum tahu itu melakukan apa. Terus yang Mbak Anita dan Yeyen itu tidak memperhatikan saat Zainul dan guru sedang mengerjakan soal di depan. Lalu yang untuk selanjutnya, bagaimana usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif? Yang pertama, guru selalu mengingatkan siswa untuk mematuhi prosedur yang ada di LKS, dan guru secara rutin berkeliling untuk menilai ranah afektif dan psikomotor dari siswa. Yang terakhir, pelajaran berharga apa yang dapat Anda petik dari pengamatan belajar hari ini? Yang pertama itu guru sangat menguasai materi ajar, lalu guru selalu berkeliling untuk menilai siswa dari aspek kognitif dan afektif dan psikomotor. Dan yang terakhir itu guru waktu menampilkan
persepsi itu adalah video guru itu sendiri. Di sini ada beberapa hal yang hasil dari pantauan yang telah saya lakukan. Nah, terkait dengan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kalau terkait tentang apakah semua siswa benar-benar telah belajar dengan baik. Kalau dari langkah pembelajarannya mereka sudah melakukannya dengan baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, mungkin akibat dari alat yang cuma keterbatasan alat itu menghambat juga proses pembelajaran. Yang kedua, saya melihat tadi beberapa siswa itu mengalami kesulitan dalam memahami langkah dari LKS-nya. Itu untuk yang kedua, siswa mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pelajaran pada hari ini, hampir semuanya sudah ikut dengan baik. Akan tetapi ada beberapa orang yang memang lain dari yang lain. Yang pertama dilihat dari proses praktikum, yaitu Kamil, Madani dan juga Mak Coy itu tidak duduk di belakang sedangkan yang lain melakukan praktikum. Yang kedua, ketika diberi perintah, hanya hampir semua kelompok ketika diberi perintah untuk menyiapkan laptop, pas 1-2 kali diperintah tidak ada yang melakukannya. Pas yang terakhir baru dilakukan. Yang ketiga, Yeyen tadi Mbak Anita ditegur oleh Pak Abu dan Yeyen menertawai. Selanjutnya, kalau dilihat dari bagaimana usaha guru selalu mengingatkan siswa yang bertingkah lain dari yang lain dan juga selalu membantu siswa yang mengalami kesulitan. Perhatikan alat. Alat yang terbuat dari plastik, spesial plastik itu dengan dindingnya itu lebih kuat, sehingga yang dilakukan mestinya itu imbang itu karena gesekan ikut itu menjadi bias. Nah, yang ini relatif bagus, cuma bebannya jangan terlalu kecil, terlalu besar. Nah, jangan terlalu kecil. Memang harus dicoba dulu, guru harus mencoba dulu. Ya. Nah, datanya itu, tadi memang datanya itu hasilnya seperti itu. Itu tadi data yang dituliskan di papan tulis ini memang data asli. Iya, Pak. Data yang ditulis asli atau Datanya asli, Pak. asli dan yang dibaca di sini. Iya. Jadi tolong jangan sampai ada misalnya datanya ini yang saya tuliskan. Ya, karena itu nanti akan pendidikan menjadi kurang bagus. Jadi apapun yang dihasilkan, salah atau benar itu asal prosesnya sudah dilakukan benar, nanti dikalibrasi oleh. Nah, kemudian tahu dari RPP ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang saya ketahui. Yang pertama itu materi pokok, wida, statis dan dinamis. Nah, ini sebetulnya sub materi pokoknya apa? Kemudian kompetensi dasar itu tolong dengan KD dipisah. Nah, ini tidak ada tadinya. Kompetensi dasar saja ini indikatornya tidak ada, tapi prakteknya di sini ada uraian tentang indikator. Indikator sudah dituliskan dalam per ranah. Nah, dengan tidak ditunjukkan KD berapa, dari penomoran itu sudah langsung menunjukkan ya 3.1 titik 4 titik 14 titik 4 titik 14 titik 5 itu menunjukkan bahwa KD-nya tadi kita. Kemudian dari tujuan itu juga ditulis peranan, ya peranan. Nah, ini ada konsistensi antara
penulisan di indikator dan tujuan. Misalnya ranahnya afektif, psikomotorik, afektif, kognitif, psikomotorik. Nah, di tujuan juga seperti itu yang dibolak-balik ya. Kemudian dari tujuan ini untuk ABCD-nya masih kurang kelihatan di sini. Melalui kegiatan pembelajaran ada di sini. Kegiatan pembelajaran kan banyak di sini. Itu disebutkan. Kemudian ABCD A-nya apa mana? Apa toh? Tujuan pembelajaran audien. B-nya apa? Biar. C-nya condition. D-nya Degree. Saya kembali lagi. A-nya apa? B ini bukan behavior loh, B ini. B-nya behavior, yang A-nya kan bukan audien. Apa? Ya nanti dicari. Kan peserta didik dapatnya apa? Untuk langkah-langkah pembelajaran, kalau bisa saya sarankan itu dibuat ini aja, tabel. Sebenarnya nggak bisa tabel ya, kalau tabel itu bacanya bisa. Kegiatan pendahuluan sebelum ini. Nah di sini kemudian kegiatan ini nah ini saya sarankan untuk saudara-saudara ini jangan menggunakan 5M itu ya, pilih apa yang kuat, apa discover, apa PDPL, apa PPL. Tanpa memperhatikan itu nanti pasti di dalamnya sudah ada mengandung. Saya katakan dulu kalau 5M itu digunakan untuk guru-guru yang mau pensiun. Yang penting ada mengamati, ada mencoba, ada ini kan gitu. Kemudian pada kegiatan penutup, guru menunjukkan video berkaitan dengan aplikasi itu. Nah ini letaknya bukan di sini Pak Bu, ini letaknya di kegiatan ini. Yang penutup itu isinya ya menyimpulkan, mengevaluasi, tidak lanjut. Kemudian dari segi penilaiannya, tolong saya katakan dulu, tidak usah dipakai apa ini evaluasi yang bermacam-macam. Misalnya ada proses, ada hasil, kemudian di situ ada penilaian afektif, psikomotorik, kognitif, psikomotorik. Nah, ini kita pusatkan aja pada 3 aja, afektif, kognitif, psikomotorik. Nah, kalau nanti ada proses dan hasil itu belum bisa diambilkan dari situ, kan masuk situ. Nah, kalau begitu sendiri, mending kalau sinkron, kalau nggak sinkron malah membingungkan. Ya. Jadi penilaiannya afektif, nah, silakan bicarakan total gitu. Kognitif bicarakan sampai afektif. Psikomotor silakan dibagi, termasuk urusan juga ada. Nah, ini rubriknya mungkin bagus. Misalnya ini kayak disiplin misalnya. Tertib mengerjakan. Oh ini maksudnya kalau menyangkut keempat-empatnya ini nilainya 4 gitu. Jadi rubriknya ini nilai 4 jika ini ada. Nilai 3 jika ini ada. Jadi satu aja. Nah, Jadi satu aja. jadi satu ya rubriknya memang dapat skor 4 itu bila bagaimana. Skor 3 bila bagaimana. Skor 2 bila bagaimana. Skor 1 juga.
Lalu rubrik penilaian kognitif itu kalau SE ya ini aja di jawabannya seperti apa, nanti ini skor berapa, skor berapa, skor berapa. Skor. Nah, itu sudah termasuk di kisi-kisi soalnya ini di sini ya. Di sini diberikan jawaban. Untuk ini kognitif ini kompetensinya berapa? Berapa buah? Berapa banyak? Yang 4 saja, KD4. Nah, itu ditaruh di atas. Oh, tidak usah dimasukkan ini. Kemudian indikator itu berasal dari tujuan yang ada di SPC. Tapi perumusannya, kami perhatikan, perumusannya itu perumusan indikator. Ya. Nah, tujuannya di sini sudah nggak ada lagi. Sehingga nanti di sini kolomnya itu menjadi lebar dan di sini bisa dipakai untuk apa ini jawabannya seperti apa, termasuk cara menskornya itu rujukannya. Jadi KD-nya di atas 1. KD-nya kalau satu ya. Sebelah kiri indikator. Iya. Ini lebar. Indikator ya, langsung indikator. Nggak usah tujuan. Tujuannya nggak usah.